Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Gue dulu termasuk orang yang gak percaya santet. Bukan sok modern, tapi karena gue ngerasa semua bisa dijelasin pakai logika. Sakit, ya ke dokter. Apes, ya nasib. Hidup lagi berat, ya mental capek. Simple. Sampai akhirnya, kejadian itu nempel di badan gue sendiri. Pelan-pelan, tanpa suara, tanpa tanda. Awalnya sepele. Bangun tidur, badan gue pegal semua. Kayak abis digebukin semalaman. Padahal gue tidur normal, gak minum, gak lembur. Gue pikir cuma kecapean. Hari kedua perut gue mulai aneh, bukan sakit, tapi kayak ada yang gerak di dalam. Bukan mules, lebih kayak ada yang muter. Malamnya gue muntah, tapi yang keluar bukan makanan, cuma air liur kental, bau amis. Tenggorokan gue perih, mata gue berair. Abis itu badan gue langsung lemes. Keringat dingin keluar semua. Gue duduk di lantai kamar mandi sambil mikir, oke, besok ke dokter. Besoknya dokter bilang hasil cek normal, lambung aman, darah aman, tekanan darah aman. Bahkan dokter sempat bilang, mungkin stres. Gue ketawa kecil waktu itu. Kalau ini stres gue bentuknya aneh banget. Malam ketiga, baru kejadian yang bikin gue nggak bisa lagi nganggep ini kebetulan. Gue kebangun jam 2:30, tanpa mimpi, tanpa suara. Mata gue kebuka aja gitu. Badan gue dingin, tapi dada panas. Dan di ujung kaki kasur gue, ada bau busuk. Bukan bau bangkai, lebih kayak bau tanah basah dicampur darah. Bau yang bikin refleks perut gue langsung mual. Gue duduk pelan, nyalain lampu kamar. Kosong, tapi bau itu masih ada. Malah makin kerasa. Gue buka selimut, diseprai. Tepat di bawah perut gue, ada noda hitam kecoklatan, basah, lengket. Gue sentuh dikit pakai tisu, bau amisnya langsung naik. Gue muntah lagi. Besok paginya, nenek gue yang lihat kondisi gue langsung diam, lama. Terus dia bilang pelan, "Kamu abis ribut sama siapa?" Gue refleks jawab, "Gak ada." Tapi otak gue langsung ke satu nama, satu orang. Orang yang beberapa minggu lalu gue sakitin, bukan fisik, tapi harga diri. Nenek gue nggak nanya lagi, dia cuma bilang satu kalimat yang bikin tengkuk gue panas dingin. Kalau santet udah masuk badan, dia nggak nyerang sekali, dia nyicil. Malam keempat, gue mimpi aneh. Gue ada di sawah, sendirian, hujan gerimis. Di tengah sawah ada gundukan tanah. Dari dalamnya ada suara perempuan nangis, pelan, tapi panjang. Waktu gue dekat, tanahnya kebuka dikit, dan dari celah itu keluar rambut. Rambut panjang, basah, melilit tangan gue. Gue kebangun sambil teriak. Di lantai kamar gue, tepat di bawah kasur, ada sesuatu. Bungkusan kecil dari kain hitam, diikat benang merah. Dan sejak malam itu, gue tahu satu hal. Santet itu bukan mitos. Dan seseorang benar-benar pengen gue mati pelan-pelan. Gue nggak langsung buka bungkusan kain hitam itu. Bukan karena sok berani, tapi karena badan gue nolak. Setiap kali gue jongkok buat ngedeketin, kepala gue pusing, kayak mau jatuh. Akhirnya gue panggil nenek gue. Begitu dia lihat bungkusan itu, wajahnya berubah total. Bukan kaget, tapi kecewa. Kayak ngelihat sesuatu yang sebenarnya dia harap nggak kejadian. Dia ambil bungkusan itu pakai kain lain, nggak mau sentuh langsung. Dibawanya ke dapur. Dia nyuruh gue duduk, nggak banyak ngomong. Tangan nenek gue gemeter pas buka ikatannya. Benang merah itu kaku, lengket, kayak udah lama kena sesuatu yang basah.
Begitu kainnya dibuka, bau busuk langsung nyebar. Bukan bau bangkai biasa, lebih kayak bau besi karatan dicampur darah. Isi bungkusan itu bikin gue pengen muntah. Ada potongan kuku, rambut kusut, jarun karat, pecahan kaca kecil, sama satu hal yang bikin dada gue langsung sesak. Secuil kain baju. Kain itu gue kenal, kaos lama gue yang hilang entah kemana beberapa bulan lalu. Nenek gue diam lama, terus dia ngomong pelan tapi tegas. Ini santet isi, bukan buat ngagetin, tapi buat numpang hidup. Gue nanya, suara gue gemetar. Maksudnya? Dia jawab tanpa lihat gue. Yang dikirim itu bukan sakitnya, tapi isinya. Sakitnya cuma efek. Kepala gue muter. Jadi selama ini yang gue rasain itu bukan penyakit, tapi sesuatu yang numpang di badan gue. Sejak hari itu, keadaan gue makin parah. Makan apapun rasanya pahit. Tidur selalu kebangun jam yang sama, 02.13. Setiap bangun dada gue berat, kayak ada yang duduk. Kadang gue ngerasa ada rambut di mulut gue, padahal nggak ada apa-apa. Gue ludahin berkali-kali, tapi rasa geli itu nggak hilang. Yang paling parah, mimpi gue berubah. Gue nggak lagi cuma mimpi sawah. Sekarang gue mimpi ketemu seseorang. Seorang perempuan. Rambutnya panjang nutup muka. Bajunya basah. Dia selalu duduk di sudut ruangan, nunduk. Tapi anehnya, gue tahu dia lagi ngeliatin gue. Bukan pakai mata, tapi perasaan. Dan setiap gue mimpi itu, badan gue bangun dengan bekas merah di dada, kayak bekas dicakar. Gue akhirnya cerita ke nenek gue soal satu nama yang terus muncul di kepala gue. Orang itu dulu teman dekat, partner kerja, tapi gue nusuk dia secara nggak langsung. Bukan pakai tangan, tapi omongan. Rezekinya seret setelah itu. Harga dirinya jatuh. Nenek gue diam lama dengar cerita gue. Terus dia bilang kalimat yang bikin gue makin tenggelam. Kalau orang itu benar, berarti yang kamu lawan bukan cuma dia, tapi dendamnya. Malam itu, nenek gue nyiapin air. Bukan air biasa, airnya keruh, bau daun, dan rasanya pahit. Dia nyuruh gue mandi jam 12 malam, tanpa lampu kamar mandi. Katanya, kalau yang numpang takut, dia bakal nunjukin diri. Gue lakuin, walau kaki gue gemetar. Air itu dingin banget. Begitu disiram ke kepala, gue langsung muntah. Di lantai kamar mandi, ada cairan hitam keluar dari mulut gue. Lengket, bau. Dan di kaca kamar mandi, gue lihat bayangan. Bukan gue, rambut panjang, lehernya bengkok, senyum tipis. Malam itu nenek gue bilang satu hal terakhir sebelum tidur. Kalau sampai malam ketujuh kamu masih didatengin di mimpi, berarti pengirimnya udah siap ngambil nyawamu. Dan tepat jam 02.13, HP gue bunyi. Pesan masuk dari nomor yang gak gue simpan. Isinya cuma satu kalimat pendek. Sakit ya? Pesan itu nongol pas jam 2.13. Tepat, detiknya sama, kayak disetel. HP gue cuma getar sekali, pendek, tapi cukup bikin jantung gue langsung lompat. Gue gak langsung buka. Tangan gue dingin. Keringat keluar dari telapak tangan. Nenek gue yang tidur di kamar sebelah langsung kebangun. Dia cuma teriak pelan, "Jangan dibalas." Tapi gue tetap buka. Nomor itu gak ada foto profil, gak ada status, cuma angka. Pesannya cuma 2 kata, "Sakit ya." Cara nulisnya, gue kenal. Itu gaya ngetik orang yang ada di kepala gue sejak awal. Orang yang rezekinya jatuh setelah gue hancurin reputasinya. Orang yang terakhir gue lihat beberapa bulan lalu masih normal, masih senyum, masih manusia. Gue gak balas, tapi HP gue getar lagi. Pesan kedua masuk. "Tenang aja, ini belum apa-apa." Dada gue langsung sesak. Nenek gue ambil HP gue, tapi pas dia lihat layarnya, dia langsung narik tangannya, kayak kesetrum. Mukanya pucat. Dia cuma bilang satu kalimat pendek. Suaranya bergetar. Ini bukan dia sepenuhnya. Sejak malam itu, gangguan gak cuma datang pas tidur. Siang hari pun badan gue kayak ditarik-tarik. Perut gue sering kram tiba-tiba. Kadang pas gue lagi duduk, napas gue ketahan sendiri. Kayak ada tangan nekan dada dari dalam. Tapi yang paling aneh, gue mulai dengar suara bisik pas sendirian. Bukan nyuruh, tapi nyebut nama gue. Pelan, diulang-ulang. 3 hari kemudian, gue dapat kabar. Orang yang gue curigai itu sekarang jarang keluar rumah. Kata tetangga, dia sering ngomong sendiri, suka ketawa tengah malam. Katanya lagi ngurusin urusan besar. Gue merinding dengar itu. Nenek gue langsung mutusin satu hal. Gue harus lihat sendiri. Bukan buat konfrontasi, tapi buat mastikan yang ngelakuin ini masih manusia
atau udah jadi wadah. Maghrib itu gua lewat depan rumahnya. Lampunya mati, tapi ada cahaya lilin dari dalam. Bau kemenyan nyampe sampai luar. Gua ngintip dikit dari celah pagar. Di ruang tamunya, dia duduk bersila. Badannya kurus banget, rambutnya panjang gak keurus. Tapi yang bikin kaki gua hampir jatuh, bayangannya di dinding. Bayangan itu bukan cuma satu. Ada satu lagi di belakangnya, lebih tinggi, lehernya panjang. Tangannya nyentuh kepala dia, kayak lagi megang boneka. Dan bayangan itu nengok di arah gua. Padahal badan aslinya gak gerak sama sekali. HP gua getar di saku. Pesan masuk lagi, dari nomor itu. Aku tahu kamu di depan rumah. Gua mundur pelan, napas gua gak karuan. Begitu gua sampai rumah, nenek gua langsung tahu jawabannya dari muka gua. Dia duduk, diam lama, terus ngomong pelan. Dia udah kasih badan. Sekarang yang nyantet kamu bukan dia, tapi yang numpang di dia. Malam itu mimpi gua berubah lagi. Perempuan berambut panjang itu sekarang berdiri di atas dada gua. Wajahnya mulai kebuka, matanya kosong, mulutnya sobek dikit ke samping. Dia bisik tepat di telinga gua. Suaranya kayak orang ketelan air. Kalau kamu mati, dendamnya lunas. Gua kebangun sambil batuk darah. Beneran darah. Di spray gua merah. Nenek gua langsung nangis. Dia pegang tangan gua erat. Waktumu gak banyak, katanya. Kalau mau selamat, kita harus mutus jalurnya. Tapi itu artinya perang. Dan perang santet gak pernah murah. Gue nggak dibawa ke dukun terkenal. Bukan ke orang yang pasang tarif mahal. Nenek gue justru ngajak gue ke rumah tua di pinggir desa sebelah. Rumah itu hampir roboh. Dindingnya kayu lapuk, lantainya tanah. Di situ tinggal seorang laki-laki tua. Kurus, matanya cekung, tapi tatapannya tajam banget. Begitu gue masuk, dia langsung nutup pintu. Tanpa basa-basi, dia ngomong pelan. Yang di badanmu udah makan cukup banyak. Gue langsung rasa mual. Dia nyuruh gue duduk di tengah ruangan, di atas tikar pandan. Lampu dimatiin, cuma lilin satu. Bau tanah, kemenyan, dan sesuatu yang amis nyampur. Dia mulai gambar lingkaran di tanah pakai kapur. Tangannya nggak gemeter, kayak udah sering ngelakuin ini. Ini bukan buat ngeluarin, katanya. Ini buat nutup jalur. Gue nanya pelan, kalau jalurnya ditutup, dia nengok ke gue. Yang di dalam harus cari rumah baru. Dan disitulah gue ngerti, ini bukan penyembuhan, ini pemilihan. Ritualnya dimulai jam 12 malam. Nenek gue duduk di luar lingkaran, baca doa pelan. Orang tua itu mulai nyebut nama-nama. Bukan nama manusia, tapi kata-kata aneh yang bikin kepala gue cenat-cenut. Begitu nama terakhir disebut, dada gue langsung panas. Gue teriak kesakitan. Dari mulut gue keluar suara yang bukan suara gue. Serak, panjang, marah. "Jangan tutup!" teriaknya. Orang tua itu nggak berhenti. Dia malah nyiram air ke kepala gue. Airnya bau besi. Seketika tubuh gue kejang. Mata gue kebuka, tapi yang gue lihat bukan ruangan. Gue lihat sawah, hujan, gundukan tanah, dan perempuan berambut panjang itu berdiri di depan gue. Sekarang, wajahnya jelas. Itu bukan wajah orang asing. Itu wajah ibu dari orang yang nyantet gue. Dia mati beberapa tahun lalu, bunuh diri. Perempuan itu senyum miring. Anaknya nggak cukup kuat, katanya pelan. Aku yang bantu. Gue ngerasa dada gue mau pecah. Jadi ini bukan cuma dendam orang hidup, tapi dendam yang diwarisin. Santet ini bukan cuma kiriman, ini titipan. Gue teriak minta ritualnya dihentiin, tapi orang tua itu malah ngetok tanah 3 kali. Suara dari bawah langsung nyaut, rumah bergetar pelan. Sekarang kamu pilih, katanya ke gue. Kalau jalur ditutup, yang di badanmu akan balik ke pengirim. Gue langsung tahu artinya. Orang itu bisa mati. Gue nanya, suara gue pecah. Kalau nggak ditutup, dia jawab datar. Kamu mati. Gue diam. Kepala gue berat. Nafas gue pendek. Di momen itu, HP gue yang gue tinggal di luar lingkaran bunyi. Pesan masuk. Dari nomor yang sama. Isinya cuma 1 kalimat. Kalau kamu kuat, ayo selesain. Perempuan di depan gue tertawa pelan. Rambutnya bergerak sendiri. Berani gak? Katanya.
Gue nutup mata. Semua rasa bersalah, marah, takut, campur jadi satu. Dan akhirnya gue jawab ke orang tua itu. Pelan, tapi jelas. Tutup. Sekejap ruangan jadi dingin banget. Lilin mati. Gue ngerasa sesuatu ditarik keluar dari dada gue dengan paksa. Gue teriak sampai suara gue habis. Dari mulut gue keluar cairan hitam kental, bau busuk. Orang tua itu jatuh terduduk, nafasnya berat. Selesai, katanya. Tapi sebelum semuanya gelap, gue dengar satu suara terakhir. Bukan suara perempuan itu, tapi suara laki-laki. Panik, takut. Lu jahat. Gue pingsan. Pagi harinya gue bangun di rumah nenek. Badan gue lemes, tapi ringan. Kayak abis sakit lama terus sembuh. Tapi HP gue nyala. Ada satu pesan terakhir masuk jam 3:01 dari nomor itu. Kamu menang, api ini belum beres. Dan di berita sore itu, gue dengar kabar. Orang yang gue curigai ditemukan kritis. Mulutnya penuh darah. Kukunya copot satu-satu. Gua kira setelah ritual itu semua bakal beres. Badan gue emang mendingan. Makan mulai masuk. Tidur walau masih kebangun, tapi nggak lagi jam 1:30. Luka-luka merah di dada gue pudar pelan-pelan. Bahkan nenek gue sempat bilang, syukur jalurnya ketutup rapat. Kata rapet itu yang sekarang gue ingat terus. Karena santet nggak pernah pergi lewat pintu depan. Dia nunggu retakan. 3 hari setelah ritual, orang yang nyantet gue meninggal. Resminya gagal napas. Kata dokter komplikasi. Tapi orang-orang desa tahu itu bukan sakit biasa. Yang aneh, malam dia meninggal, gue kebangun sambil nangis. Tanpa mimpi, tanpa suara, air mata gue keluar sendiri. Dada gue berat banget, kayak ada yang ninggalin tapi sambil nyeret sesuatu. Dan malam itu, mimpi gue balik. Bukan perempuan itu lagi, tapi dia berdiri di kejauhan. Lebih tenang, rambutnya gak berantakan, bajunya bersih. Dia gak nyerang, dia cuma lihat gue lama, terus ngomong satu kalimat yang bikin gue bangun dengan tangan gemetar. Utangnya pindah. Gue gak langsung ngerti maksudnya. Sampai keesokan harinya, adik gue mulai sakit. Awalnya demam, terus muntah hitam. Baunya sama persis kayak yang pernah keluar dari mulut gue. Nenek gue langsung pucat. Dia pegang tangan adik gue lama, terus nengok ke gue. Tatapannya berat. Kamu masih punya darah yang terikat, katanya. Santet itu nyari jalur terdekat. Gue ngerasa bersalah luar biasa. Tanpa sadar, gue yang jadi pintu buat keluarga gue sendiri. Gue langsung balik ke orang tua yang bantu ritual kemarin. Begitu dia lihat gue, dia langsung tahu. Kamu kira menang itu gratis, katanya pelan. Dia jelasin satu hal yang gak pernah dia bilang sebelumnya. Santet yang diwarisin, kalau diputus paksa, energinya gak hilang. Dia pindah ke yang paling dekat secara batin. Gua nanya, suara gua hampir habis. Terus solusinya apa? Dia jawab tanpa ragu. Ada 2. Gua nunggu. 1, kamu balikin utangnya ke sumber awal. Gua tahu itu mustahil, orangnya udah mati. Dia lanjut. 2, kamu yang bayar lunas. Malam itu gue duduk sendirian di kamar. Dengar napas adik gue dari kamar sebelah, berat dan gak teratur. HP gue getar, nomor asing lagi. Pesannya cuma 1. Kamu kira selesai kalau 1 mati. Gue gak bales, tapi kali ini gue ngetik 1 pesan sendiri. Ke siapapun yang baca nanti. Gue ngetik di notes HP gue. Gue tahu santet kayak gini gak berhenti di satu cerita. Dia nempel ke orang yang paling lemah di satu titik hidupnya. Dan saat itu, gue sadar, perang ini belum kelar. Gue cuma ganti babak. Orang tua itu bilang satu hal yang bikin gue langsung ngerti kenapa ritual ini jarang diceritain. Kalau kamu jalanin ini, katanya pelan, hidupmu gak bakal balik kayak semula. Kamu masih hidup, tapi gak sepenuhnya di dunia orang hidup. Gue nelen ludah. Kalau gak gue lakuin, dia nengok ke arah kamar tempat adik gue terbaring. Dia yang bayar. Ritual terakhir ini gak pakai kemenyan, gak pakai mantra panjang. Justru sunyi. Gue disuruh puasa 3 hari. Gak makan daging, gak ngomong kasar, gak tidur di kasur.
Setiap malam gue harus duduk di lantai, punggung nempel tembok, mata melek sampai subuh. Katanya, biar yang nempel bingung. Dia nggak tahu kamu lagi hidup atau udah mulai ninggalin. Hari pertama masih kuat. Hari kedua kepala gue berat. Hari ketiga, mimpi gue bocor ke dunia nyata. Gue mulai ngeliat bayangan perempuan itu di sudut mata. Gak jelas, tapi selalu ada. Dan yang paling aneh, gue mulai gak dikenali. Tetangga nyapa gue dengan ragu. Ada yang bilang, kamu siapa ya? Padahal mereka kenal gue sejak kecil. Malam terakhir ritual, gue dibawa ke tempat sepi. Bukan kuburan, tapi persimpangan kecil di pinggir sawah. Orang tua itu bilang, di sini batasnya tipis. Gue disuruh berdiri di tengah, bawa satu benda milik gue sejak lama. Gue pilih jam tangan yang selalu gue pakai. Dia nyuruh gue lepas, taruh di tanah, terus ngomong satu kalimat yang paling berat buat diucapin. Gue siap dilewatin. Begitu kata itu keluar, angin berhenti. Suara serangga hilang. Dada gue kosong. Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang ninggalin gue. Dan sesuatu yang lain masuk tapi gak penuh. Kayak bekas. Orang tua itu langsung nutup ritual. Cepet, panik. Jangan lama-lama, katanya. Kalau kelamaan, kamu gak balik. Paginya adik gue sembuh. Beneran. Demam turun. Muntah berhenti. Nenek gue nangis lega. Tapi waktu gue ngaca, gue tahu ada yang berubah. Mata gue kelihatan kosong dikit, kayak kurang cahaya. HP gue juga aneh, banyak chat gak masuk, banyak panggilan gak nyambung. Nomor gue masih aktif, tapi kayak setengah ada. Malam itu, gue dapat pesan terakhir dari nomor asing. Bukan ancaman, bukan ejekan, cuma satu kalimat pendek. Kamu bukan target lagi. Kamu jalan. Dan itu yang bikin gue sadar. Santet warisan itu akhirnya nutup. Bukan karena gue menang, tapi karena gue keluar dari daftar orang yang bisa diserang. Harga yang harus gue bayar, hidup gue nggak lagi sepenuhnya milik gue. Setelah ritual itu, hidup gue jalan. Tapi aneh. Secara fisik gue sehat. Kerja masih bisa. Ngobrol masih nyambung. Tapi ada jarak tipis antara gue dan dunia. Kayak caca bening yang gak kelihatan tapi kerasa. Orang-orang kadang nyapa gue 2 kali karena mikir gue gak denger. Padahal gue denger, cuma respon gue telat. Bukan karena gak peduli, tapi karena gue sering ngerasa lagi gak sepenuhnya di situ. Hal pertama yang gue sadari, gue jadi susah banget buat tidur nyenyak. Bukan insomnia, tapi tiap gue merem, pikiran gue kebuka ke hal-hal yang bukan urusan gue. Gambaran orang muntah hitam, perut kram, suara nangis di kamar mandi. Gue tahu itu bukan mimpi gue, itu milik orang lain, orang yang lagi kena. Awalnya gue pikir sugesti, sampai suatu malam, HP gue bunyi dari nomor gak dikenal. Isinya pendek, "Mas, boleh minta waktu sebentar?" Gue hampir gak bales, tapi entah kenapa, jari gue gerak sendiri. Gue jawab, "Kenapa?" Balasannya bikin gue duduk tegak. "Saya muntah rambut sejak kemarin." Gue merinding. Gue nggak kenal orang ini, tapi gue tahu persis rasanya. Gue nanya alamatnya. Ternyata nggak jauh, satu desa sebelah. Pas dia datang, nenek gue langsung pucat. Dia bisik ke gue, "Mereka bisa nyium kamu sekarang." Gue nanya pelan, "Siapa?" Dia jawab lirih, "Yang kena, yang numpang, yang nyari pintu." Orang itu nggak minta disembuhin. Dia cuma duduk, nangis, cerita. Dan anehnya, setiap dia cerita, dada gue terasa berat, tapi perut gue enteng. Kayak sesuatu pindah, tapi nggak sepenuhnya. Setelah dia pulang, badannya mendingan, tapi gue yang lemas. Malamnya gue muntah air hitam dikit. Nggak banyak, cuma cukup buat ngingetin. Gue bukan tabib, gue penampung sementara. Sejak itu, kejadian kayak gitu berulang. Datang orang-orang dengan cerita beda, tapi rasa yang sama. Santet kiriman, santet iri, santet balas dendam. Gue nggak nyari mereka, mereka yang nemuin gue. Dan tiap kali, nenek gue selalu bilang, "Jangan kebanyakan." Tapi gue juga nggak tega nolak, karena gue tahu rasanya sendirian di kondisi kayak gitu. Sampai satu malam, gue didatengin orang yang salah. Dia nggak kelihatan sakit, mukanya normal,
Tapi begitu dia masuk rumah, hawa langsung berat. Lampu redup sendiri. Nenek gue langsung berdiri, suaranya tegang. Kamu nggak kena, kamu pengirim. Orang itu senyum tipis, senyum orang yang udah lama nggak ngerasa bersalah. Saya cuma mau lihat, katanya pelan, orang yang lolos itu kayak apa. Di saat itu, gue sadar, setelah jadi yang dilematin, gue bukan cuma kelihatan sama korban santet, tapi juga ke pengirim. Gue sekarang ada di wilayah abu-abu, gang dilindungi penuh, tapi juga nggak gampang diserang. Dan wilayah abu-abu itu selalu jadi medan perang. Orang itu pergi tanpa bikin keributan, tapi sebelum keluar, dia bilang satu kalimat yang bikin gue kaku. Kamu bisa jadi penutup atau alat. Malam itu gue nggak tidur. Untuk pertama kalinya sejak ritual terakhir, gue ngerasa takut lagi. Bukan karena diserang, tapi karena gue mulai ngerti peran gue sekarang. Gue bukan korban, bukan pahlawan. Gue persimpangan. Setelah malam itu, hidup gue nggak pernah sepi lagi. Tapi bukan rame orang, rame undangan. Ada yang datang sopan, ada yang datang lewat mimpi, ada yang cuma ninggalin pesan di HP tanpa nomor. Intinya sama, mereka tahu gue bisa. Dan mereka tahu posisi gue sekarang, nanggung. Orang pertama yang terang-terangan nawarin itu datang sore-sore. Penampilannya rapi, bersih, gak ada aura serem. Tapi pas dia duduk, napas gue langsung berat. Dia ngomong santai kayak ngobrol bisnis. Lu punya jalur yang jarang, katanya. Orang kayak lu bisa hidup enak kalau mau kerja sama. Gue diam. Dia lanjut, lu gak perlu nyantet. Lu cuma nerusin. Dia jelasin pelan-pelan. Orang-orang yang kena santet itu butuh tempat singgah, jalur, perantara. Kalau lewat gue, serangannya bisa dirapihin. Gak bikin mati cepat, tapi bikin target pelan-pelan jatuh. Lama, sakit, dan pengirim puas. Gue ngerasa mual dengerinnya. Dia senyum dikit. Tenang, lu gak dosa, lu cuma jalan. Gue nolak, langsung. Tapi sejak itu, tawaran datang terus. Lewat mimpi, gue lihat diri gue sendiri duduk di ruangan gelap, dikelilingi orang-orang tanpa wajah. Mereka bilang kalimat yang sama, diulang-ulang. Lu udah setengah jalan, tinggal nerima. Setiap gue bangun dari mimpi itu, dada gue berat. Tapi anehnya ada rasa hangat, kayak ada yang nyoba bikin gue betah. Nenek gue makin sering sakit sejak itu. Bukan fisik, tapi capek. Dia bilang, yang kayak kamu itu cepet tua. Gue nanya kenapa? Dia jawab pelan, karena kamu kebanyakan berdiri di tengah. Dia cerita satu hal yang bikin gue merinding. Dulu ada beberapa orang yang juga dilewatin. Sebagian milih nutup diri, hilang dari lingkungan, pindah jauh. Itu yang selamat. Sisanya nerima tawaran. Dan semua yang nerima tawaran itu ujungnya sama, hilang. Bukan mati rame-rame, tapi pelan. Orang lupa nama mereka, nomor HP nggak aktif, rumah kosong, kayak nggak pernah ada. Mereka jadi jalur permanen, kata nenek gue. Dan jalur permanen bukan manusia lagi. Malam itu, tawaran terakhir datang. Bukan lewat orang, tapi lewat diri gue sendiri. Gue bercermin, dan refleksi gue ngomong. Bibirnya gerak beda sama mulut gue. Lu capek nolong orang tanpa dapat apa-apa, katanya. Lu bisa beresin ini semua kalau mau. Gue tutup mata. Gue tahu ini ujian terakhir sebelum keputusan. Dan di saat itu, adik gue masuk kamar. Dia duduk, megang tangan gue, bilang polos, "Abang, jangan pergi ya." Kalimat sederhana itu langsung mecahin semua yang berat di dada gue. Gue sadar, selama gue masih mikir soal pulang, gue belum sepenuhnya hilang. Besoknya, gue mutusin satu hal paling ekstrim. Gue datang lagi ke persimpangan sawah itu, tempat ritual terakhir. Gue nggak bawa apa-apa. Gue cuma berdiri dan bilang keras-keras, gue nutup jalur gue. Angin kencang tiba-tiba datang. Gue muntah darah dikit. Tapi setelah itu, sunyi. Sejak malam itu, pesan-pesan berhenti. Mimpi berhenti. Tapi ada harga terakhir yang harus gue bayar. Di episode 9, gue bakal ceritain apa yang hilang dari hidup gue setelah nutup jalur dan kenapa beberapa orang bilang
Lebih baik gue mati waktu itu. Setelah gue nutup jalur di persimpangan itu, dunia emang tenang. Terlalu tenang. Nggak ada lagi mimpi aneh, nggak ada pesan tengah malam, nggak ada orang asing yang tiba-tiba nemuin rumah gue. Santet-santet itu berhenti. Tapi bersama berhentinya semua itu, ada bagian dari gue yang ikut mati. Pelan-pelan, tanpa seremoni. Hal pertama yang hilang adalah rasa. Bukan rasa sakit, tapi rasa emosional. Gue tahu kapan harus sedih, kapan harus senang, tapi semuanya kayak lewat filter. Adik gue sembuh total, nenek gue sehat, hidup keluarga gue aman. Harusnya gue lega, tapi yang gue rasain cuma kosong. Kayak tugas selesai tapi nggak ada pulang. Orang-orang mulai bilang gue berubah. Teman lama bilang gue dingin. Ada yang bilang gue kayak orang capek hidup. Padahal gue nggak capek. Gue cuma nggak terhubung. Gue masih ketawa, masih ngobrol, tapi semua kayak peran. Dan yang paling aneh, ingatan orang tentang gue mulai kabur. Bukan lupa total, tapi samar. Ada yang lupa nama lengkap gue, ada yang ragu waktu ngenalin gue ke orang lain. Ini, temen gue, gitu doang. Nenek gue akhirnya jujur. Nutup jalur itu sama aja kayak ninggalin jejak di dua dunia, katanya. Orang yang nutup rapat biasanya nggak diambil, tapi juga nggak disimpan. Gue nanya pelan, berarti gue apa? Dia jawab lirih, bayangan. Gue nyoba balik hidup normal, kerja, sosialisasi, bahkan pacaran. Tapi setiap hubungan gue selalu kandas dengan alasan yang sama. Aku ngerasa kamu ada tapi jauh. Gue nggak bisa nyalahin mereka. Gue juga ngerasa begitu sama diri gue sendiri. Kayak lagi nonton hidup orang lain dari bangku paling belakang. Satu malam, gue duduk sendirian, buka HP lama gue. Nomor-nomor lama banyak yang gak aktif. Cat-cat lama hilang sebagian. Tapi di folder tersembunyi, ada satu note. Tulisan tangan gue sendiri, tapi gue gak ingat nulisnya. Isinya pendek. Kalau kamu baca ini dan masih bisa ngerasa takut, berarti kamu masih utuh. Jangan buka apapun lagi. Gue gemetar baca itu. Jadi ada versi gue yang tahu, ini bakal kejadian. Bahwa harga nutup jalur bukan nyawa, tapi kehadiran. Sejak itu gue berhenti nyari makna. Gue terima aja, hidup berjalan tapi tanpa kedalaman. Dan gue pikir mungkin ini harga paling adil. Sampai satu hari, ada anak kecil nyasar ke rumah gue. Dia bengong, pucat, muntah hitam di teras. Nenek gue langsung nangis. Kamu bilang udah nutup, katanya ke gue. Gue juga bingung, tapi waktu gue pegang tangan anak itu, dada gue berat lagi. Berat banget, kayak dulu. Anak itu nengok ke gue, matanya kosong dan bilang pelan. Katanya di sini aman. Di detik itu gue sadar, jalur gue emang ketutup, tapi jejak gue belum hilang. Dan selama masih ada orang yang percaya, selama masih ada orang yang datang karena harapan, bayangan itu bisa kebuka lagi. Anak kecil itu akhirnya selamat. Bukan karena ritual, bukan karena doa aneh. Cuma karena satu hal, gue nolak. Gue nggak nyerop apapun, gue nggak buka jalur, gue nggak ngasih harapan palsu. Gue cuma duduk di sampingnya sampai muntah hitam itu berhenti sendiri. Setelah itu, dia pingsan. Dan pagi harinya, badannya normal, kayak nggak pernah kejadian apa-apa. Tapi gue tahu, ini peringatan terakhir. Nenek gue duduk lama di samping gue malam itu, nggak ngomong apa-apa, sampai akhirnya dia pegang tangan gue dan bilang, kalau kamu tetap di sini, jalur itu akan kebuka lagi. Bukan karena kamu mau, tapi karena orang butuh. Gue nanya pelan, terus gue harus gimana? Dia jawab dengan suara yang hampir nggak kedengaran. Pergi, sejauh mungkin, putus semua ikatan. Gue nggak langsung nangis, justru tenang, kayak akhirnya dapat keputusan yang dari awal udah disiapin buat gue. Orang-orang kayak gue nggak dikasih pilihan bahagia. Kita cuma dikasih pilihan siapa yang nggak ikut tenggelam. Gue beresin barang-barang gue malam itu juga. Nggak banyak, pakaian, dokumen, satu foto keluarga. HP lama gue tinggalin, nomor gue matiin, sosial media gue hapus satu-satu. Bukan drama, tapi perlu. Karena selama orang masih bisa nyari gue
selama itu juga bayangan gue masih kebuka. Pagi sebelum berangkat, nenek gue cuma bilang satu kalimat yang bikin dada gue perih. Kamu gak jahat, kamu cuma kebetulan kuat. Dan kadang, orang kuat itu gak boleh tinggal. Sekarang gue nulis ini dari tempat yang bahkan gue sendiri gak pengen ingat namanya. Gue kerja biasa, hidup sederhana, gak ada yang tahu masa lalu gue. Dan itu bagus, sangat bagus. Karena sejak gue pergi, gak ada lagi kabar santet aneh di desa gue. Gak ada muntah hitam, gak ada mimpi basah tanah, gak ada orang nyari jalur. Tapi, ada satu efek samping yang gak bisa dihindarin. Kalau lu dengar cerita ini dan ngerasa, kok kayak gua banget? Kalau lu lagi sakit aneh terus kepikiran nyari orang yang bisa, tolong, pikir 2 kali. Bukan karena orang itu jahat, tapi karena begitu lu percaya, lu ngebuka pintu yang susah ditutup lagi. Santet itu nyata, tapi yang paling berbahaya bukan santetnya. Yang paling berbahaya adalah harapan salah alamat. Kalau suatu hari lu denger nama gua disebut orang, atau lu ketemu orang yang hidupnya terasa kosong tapi tenang, jangan tanya apa-apa, jangan minta tolong, jangan cerita. Biarkan bayangan tetap bayangan, karena nggak semua yang selamat boleh pulang. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.